Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La ya'dhumu adz-dzambu indaka azmatan tasudduka an husni dhanni billah. La ya'dhumu ora agung apa adzambu dosa indaka ana sanding ira azmatan kelawan agung tasuddu kang nyegah apa azmah ka ing sira an husni dhanni saking baguse penyono billahi kelawan Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Fa inna man mongko temen sedune wong arrafa kang kenal sapa man rabbahu ing pangerane man istasghara mongko nganggep cilik sapa man fi jambi karomihi ing dalem sisi kemuliaane Allah dzambahu ing dosane man. Artinya tidak ada dosa besar di sisimu dengan besar yang bisa menghalangimu akan husnudzon kepada Allah. Karena orang yang mengenal Tuhannya, maka dia akan menganggap kecil dosa-dosa kalau dibandingkan dengan sifat kemuliaan Allah. Jadi orang yang melakukan dosa dibagi dua. Satu, menganggap dosa itu besar sehingga dia bisa segera tobat, yang mendorong ia untuk segera tobat dan menyesal telah melakukannya. Ini adalah menganggap besar yang terpuji, karena itu merupakan alamat iman. Seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu ayyaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fa'atarahu. Bahwa orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seakan-akan seperti gunung dan dia takut akan tertimpa oleh gunung itu. Sedangkan orang fajir itu melihat dosa-dosanya seakan-akan lalat yang menempel di hidungnya. Dia melakukan gerakan sedikit saja, lalat itu akan terbang. Jadi kadang kan ada, tidak apa-apa melakukan dosa, nanti setelah dosa wudhu kan beres. Ini menganggap dosa sebuah hal kecil. Ini adalah perbuatan orang fajir, orang yang lacut atau orang yang jauh dari Allah. Sedangkan kalau seorang mukmin itu menganggap dosanya seakan-akan seperti gunung, sehingga dia takut untuk melakukannya, dan apabila terlanjur melakukan maka dia akan segera bertobat. Ini adalah menganggap besar yang terpuji. Sedangkan yang kedua yaitu menganggap besar dosa sehingga dia menjadi putus asa. Menjadi putus asa dan bersuudzon kepada Allah bahwa tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa ini. Ini yang menganggap besar yang tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan hikmah Ibnu Athaillah adalah ini. Jadi menganggap dosa sehingga menjadikan putus asa. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena putus asa itu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Dosa apapun itu tetap masih bisa diampuni oleh Allah. Tetapi kalau sudah putus asa, ini sudah tidak terampunkan ya, orang yang sudah terputus asa. Wala yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dan tentunya kalau sudah putus asa ya sudah tertutup. Sudah tidak ada
tidak ada harapan lagi ya. Karena seorang yang mengenal Allah, fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Orang yang mengenal Allah maka dia akan menganggap dosa itu kecil kalau dihadapkan dengan kemuliaan Allah. Tetapi tentunya sebaliknya, semuanya itu akan besar kalau dihadapkan dengan sifat jalalnya Allah. Jadi kita harus berada di tengah-tengah ya. Kita harus berada di tengah-tengah antara menganggap besarnya dosa atau menganggap kecilnya dosa. Seperti juga dalam hidup ini kita harus di tengah-tengah antara khauf dan roja. Jangan terlalu khauf sehingga melupakan roja. Jangan terlalu roja, jangan terlalu berharap sehingga melupakan rasa takut. Kemudian dilanjutkan oleh hikmah berikutnya, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. La saghirata, ora ana cilik iku maujud idza qabala nalikane ngadepi ka ing sira apa adluhu adile Allah. Wala kabirata, lan ora ana gedhe iku maujud idza wajaha nalikane ngadepi ka ing sira apa fadluhu fadle Allah. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada sifat adilnya Allah, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan dengan fadlnya Allah atau anugerah Allah. Jadi kalau kita melihat sifat adil, adil itu apa? Adil adalah mentasarrufkan sesuatu sesuai haknya ya, mentasarrufkan sesuatu sesuai haknya. Padahal semua yang ada di alam raya ini, kita semua ini adalah makhluknya Allah. Tentunya Allah mempunyai hak atas kita, terserah Allah, tidak ada yang menghalangi. Jadi walaupun kesalahan kita kecil, apabila Allah mau menyiksa kita, yaitu hak Allah, maka di depan sifat adilnya Allah tidak ada istilahnya ini dosa kecil, ini dosa besar. Semuanya besar. Semua kesalahan adalah besar, karena itu bentuk tidak ketaatan kita kepada Dia. Dan Allah berhak menyiksa kita, dan tak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Tetapi sebaliknya, wala kabirata idza wajahaka fadluhu, sebaliknya juga tidak ada dosa kok besar. Semua dosa bisa saja kecil, tidak dianggap apa-apa. Tidak ada kesalahan besar apabila yang dilihat adalah sifat fadlnya Allah, sifat jamalnya Allah. Dia adalah maha pemurah, maha pemaaf, maha penyayang. Ibarat orang tua dengan anaknya. Ketika orang tua lagi mencintai anaknya ya, lagi orang tua yang mencintai anaknya, tentunya kesalahan-kesalahan anaknya akan diabaikan, akan mudah dimaafkan. Sebaliknya, ketika kita bersama orang yang kita tidak disukai ya, maka sekecil apapun kesalahan bisa menjadi besar. Karena itu Imam Asy-Syadzili mempunyai doa yang berbunyi, waj'al sayyi'atina sayyi'ata man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan saya keburukan orang yang Engkau cintai, dan jangan jadikan kebaikan saya kebaikan orang yang Engkau benci.